Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, momen tadi saya melangkah ke mimbar mengingatkan saya momen sekitar 16 tahun yang lalu saat saya melangkah ke mimbar. Saat itu masih bersama dengan calon istri menuju ke mimbar untuk diberkati dalam sebuah pernikahan, ibadah pemberkatan pernikahan. Itu rasanya deg-degannya luar biasa. Dan rasa yang sama saya rasakan pada saat saya berdiri di tempat ini, Bapak Ibu. Saat saya dihubungin untuk melayani di tempat ini, terus terang saya bingung. Apakah saya sanggup Tuhan? Tapi saya percaya, saya ingat dengan pesan Kepala Rayon kita bahwa saat kita mendapat sebuah tugas bagian kita hanyalah taat. Selebihnya Tuhan sendiri yang akan melengkapi kita. Selebihnya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Jadi bagian kita hanya taat dan lakukan. Kita akan bisa melihat bagaimana perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu, dalam perundangan saya untuk menyiapkan pelayanan saya ini, saya berbicara kepada Tuhan, apa yang mesti saya sampaikan. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan atau suatu hal yang baru yang selama ini tidak pernah kita bayangkan, coba kita melihat dari cara yang berbeda. Dalam perundangan saya dibukakan sebuah ayat, yaitu di Yeremia 6 ayat 15. Kita baca Yeremia 6 ayat 16. Yeremia 6 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Di dalam perundangan saya tentang paradigma baru, saya dibawa tentang pengertian dari kata dosa. Bahwa ternyata ada dosa yang tidak kita kenal. Ada dosa yang tidak kita sadari. Ini firman Tuhan yang berkata. Dan ternyata dosa yang tidak kita kenali ini, dosa yang tanpa kita sadari ini, itu membawa arti yang sama bagi Tuhan. Yeremia mengatakan mereka melakukan kejijikan. Mereka melakukan kejijikan, terus dikatakan lagi, mereka tidak malu, tidak merasa malu karena tidak kenal dengan noda mereka. Jadi saya berpikir, waduh berarti ada sebuah kesalahan, ada sebuah dosa dalam melekat dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan itu tanda kutip berakibat fatal dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita merasa, oh fine, saya sudah beribadah, oh saya melayani, saya melakukan hal-hal kebaikan. Tapi ternyata ada dosa yang melekat dalam diri kita dan membuat kita tanda kutip menjadi tidak layak di depan Tuhan. Bapak Ibu, selain melayani dalam musik, saya juga melayani dalam pengajaran. Dalam pengajaran kita ada namanya kelas kom. Saya kebetulan salah satu dari guru atau pengajar kom. Di dalam kom kita belajar tentang kejatuhan manusia. Ini berbicara tentang hal-hal yang membuat manusia jatuh, tentang dosa. Dosa sendiri ada pengertiannya, dibagi dalam 7 kategori. Sebutan pertama adalah salah sasaran. Salah sasaran ini maksudnya kita melenceng dari targetnya Tuhan. Kita salah tujuan. Harusnya tujuannya ke surga tapi ke tempat lain. Kedua, pelanggaran. Ketiga, kejahatan, pemberontakan, kekejian, kefasikan, kedurhakaan. Kalau saya perhatikan dari 7 pengertian dosa ini, poin 2 sampai poin 7 itu berarti bisa dibilang sesuatu yang kita sadari. Pelanggaran, sih udah tahu kita melanggar. Kejahatan, sih udah tahu kejahatan. Tapi saya fokus ke salah sasaran poin pertama. Bagaimana ternyata kalau
kita merasa kehidupan kita sudah benar, apa yang kita lakukan sudah sesuai, kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah beribadah, kita melakukan pelayanan. Tapi tanpa kita sadari, kita sedang menuju ke arah yang akan sampai di titik salah sasaran. Kita merasa kita akan menuju ke sorga, alamatnya sorga nih, kita jalan menuju alamatnya sorga. Tapi ternyata sampai di tempat lain, ternyata alamat palsu. Jadi waktu saya dihubungin, ditanya apakah oleh pelayan kita, memang tim kita dalam mempersiapkan pelayanan khotbah ini luar biasa. Mereka bertanya, apakah ada lagu yang akan dinyanyikan pada saat firman disampaikan. Saya sebenarnya pengen diminta nyanyikan lagu ini, tapi saya bingung gimana nariknya. Lagunya Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting. Saya nggak tahu nanti gimana sih, apalagi WL-nya Ruth, gimana narik lagu ini, bingung. Jadi mending nggak usah aja lah. Iya, ternyata alamat palsu. Kita merasa kita sedang menuju ke surga, tapi ternyata bukan. Saya mengambil sebuah gambaran tentang bagaimana seorang penembak, setelah dia membidik targetnya, harus benar-benar tepat. Karena beberapa mili meleset, itu mengakibatkan pada saat ditembakkan, pelurunya itu akan melebar, sehingga pada akhirnya tidak akan sampai kepada target atau tidak mengenai target. Nah, inilah yang saya coba renungkan, bahwa selama ini kita mengira sebuah kesalahan, sebuah dosa yang tidak kita ketahui, tidak kita sadari, itu bukan merupakan perkara kecil. Tanda kutip bisa diberikan istilahnya, tidak dihitunglah kesalahannya. Tidak, cuma dosa kecil kok, gak apa-apalah. Atau mungkin sering kita mengenal ada istilahnya ya, kalau misalnya berbohong untuk kebaikan, white lie. Nggak apa-apa untuk kebaikan. Tapi di bagi Tuhan, itu semua merupakan kejijikan. Saya ada sebuah gambaran Bapak Ibu. Misalnya kita mau makan es krim misalnya. Es krim, satu mangkok es krim, berbagai rasa, ada pisangnya, banana split, enak sekali. Kita letakkan di meja sebentar, kita mau pergi ambil sendok ke dapur. Saat kita kembali, ternyata selama kita ke dapur ada kucing lewat dan dia membuang kotoran di dekat piring es krim tadi. Dan ternyata ada sedikit kena bagian ujungnya. Ini kira-kira Bapak Ibu masih mau makan atau tidak es krim itu? Kalau saya enggak, jijik. Nah, saya berpikir begitulah Allah akan kita. Dengan satu mangkok besar kebaikan, hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang menyenangkan Tuhan kita lakukan satu mangkok penuh, tapi karena ada sedikit dosa di bagian di situ yang tidak dibersihkan, itu membuat Tuhan berpaling kepada kita. Jadi penting sekali Bapak Ibu, bagaimana kita selalu untuk bisa menyadari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, supaya kita tahu bahwa kita tetap layak di hadapan Tuhan. Nah pertanyaannya, ini harus kita ketahui bahwa manusia kecenderungannya dalam melakukan dosa. Anak kecil tidak ada yang mengajari, tiba-tiba dia udah bisa berbohong. Karena kecenderungan manusia untuk melakukan dosa. Jadi bagaimana supaya kita bisa tetap layak di hadapan Tuhan? Supaya
Seperti dikatakan di Yeremia 6 tadi, bahwa kita bukan sebuah kejijikan bagi Tuhan. Kita mengenal setiap apa yang noda yang kita lakukan sehingga kita bisa minta ampun dan bertobat. Kita tidak tahu, manusia tidak bisa melayakkan dirinya, mengkuduskan dirinya. Tapi Bapak Ibu, puji Tuhan, di momen Natal ini kita mendapatkan suatu kabar yang sukacita. Seperti dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah sebuah kabar sukacita. Ini adalah sebuah kabar yang mengembirakan. Karena melalui Tuhanlah kita bisa dikuduskan. Melalui Tuhanlah kotoran kecil tadi seperti di mangkok es krim itu bisa dibersihkan dan bisa menjadi layak di hadapan Tuhan. Dengan Tuhan yang menjadi manusia datang bersama kita, kita bisa masuk ke proses penyelamatan. Dan ini kembali lagi ke pelajaran KOM. Jadi saya sangat mengundang Bapak Ibu yang belum ikut kelas KOM untuk bisa ikut kelas KOM. Dalam proses keselamatan ada 3 tahap, 3 fase. Pertama adalah justification, yaitu pembenaran. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara hal-hal yang sudah kita lakukan. Dengan lembut yang akan mengatakan, Dodi tadi kamu melakukan ini, itu salah. Sari tadi kamu berkata seperti ini terhadap suamimu, itu salah. Dan itu bisa membuat kita menjadi atau dilakukan justified oleh Tuhan sehingga kita dibenarkan. Saat kita minta ampun, oh iya Tuhan saya minta ampun. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan dengan lembut berkata, hal-hal yang tanpa kita sadari, hal-hal yang membuat kita tercemar, Tuhan sampaikan itu dengan lembut. Dan Tuhan benarkan itu. Kita berseru, kita minta ampun, kita dibenarkan. Karena kita kadang tanpa sadari kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Apalagi kalau berbicara tentang seperti yang Yeremia katakan, ini berarti bicara sesuatu dosa, sesuatu hal yang salah, tapi karena dilakukan berulang-ulang dan sering, jadi seolah-olah itu bukan menjadi sebuah dosa atau sebuah kesalahan. Karena apa? Karena kita merasa kita melakukan ini terus. Dan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa, kita menganggap itu hal biasa. Tapi itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang, kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara, itu salah, itu tidak boleh. Dan kalau kita punya kesungguhan untuk mau supaya kita terus layak di depan Tuhan, tentunya kita akan minta ampun, kita bertobat. Hal yang mungkin selama tidak kita sadari, yang nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami dalam pekerjaan kah, dalam kehidupan sehari kah, atau mungkin dalam hal-hal yang lebih spesifik kita nggak tahu. Tapi pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menegur kita. Tuhan akan berbicara kepada kita bahwa ini salah, jangan lagi dilakukan. Dan kalau kita punya hati yang lembut, tentunya kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan minta ampun. Dan pada saat kita sudah dibenarkan, sudah ditegur dan sudah kita minta ampun, kita akan masuk ke fase yang kedua untuk menuju keselamatan, yaitu sanctification. Kita dikuduskan, kita dilayakkan, kita dimurnikan, sehingga kita menjadi pribadi yang bisa tanda kutip menjadi tamunya surga, tidak dicoret. Tadi kalau berbicara es krim tadi, kalau kita yang melihat bahwa ada
kotoran kucing yang menempel, mungkin kita nggak mau. Tapi kalau kita nggak melihat, bersihkan dikit, dibawa tempat lain, diganti, saudara kan mau. Nah seperti itulah, kita udah dibersihkan. Kita udah dimurnikan, kita udah diampuni pada saat fase justification tadi. Nah pada saat masuk ke sanctification, kita dimurnikan, kita dilayakkan, kita dikuduskan. Kita dimurnikan. Ada berapa banyak kita yang mau menjadi pribadi seperti itu? Kita layak di hadapan Tuhan. Kita diperhitungkan. Kita menjadi tamunya sorga. Kita mempunyai coupling di sana. Sehingga pada saat setelah masa sanctification ini, kita akan masuk ke fase ketiga, yaitu glorification. Kita menerima kemuliaan. Kita menerima mahkota Allah. Itu terjadi pada saat Tuhan datang menjemput kita. Dan kita bersama-sama menuju ke surga. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa saat kita mau melembutkan hati kita tidak mau tertipu dengan aktivitas kita, kegiatan kita, rutinitas kita, pelayanan kita. Bahwa kita sudah merasa kita sudah melakukan hal yang benar. Oh, saya sudah melakukan banyak kebaikan. Oh, saya memberikan persembahan yang banyak. Saya sudah bantu gereja, bantu ini. Semua itu tidak bisa membuat kita selamat, Bapak Ibu. Semua itu tidak bisa memberikan keselamatan. Keselamatan hanya datang daripada Tuhan. Semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Kebaikan kita, perbuatan baik kita, pelayanan kita tidak akan membuat kita menjadi selamat. Hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kita layak untuk masuk ke rumah Bapa di surga nanti. Perenungan ini membuat saya mempunyai paradigma yang lebih lagi, bahwa tanda kutip bahwa kita lebih harus berhati-hati dalam kehidupan kita. Lebih berhati-hati lagi bagaimana apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah menjadi berkat buat orang, apakah sudah menyenangkan Tuhan. Setiap perkataan yang kita keluarkan, setiap aktivitas yang kita lakukan, apakah semuanya itu menyenangkan Tuhan? Karena saya tidak mau pribadi dengan pelayanan yang selama ini saya lakukan bertahun-tahun, apa yang saya perbuat selama ini bertahun-tahun, itu akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan karena noda kecil yang tidak saya kenal. Saya tidak mau pada saat nanti, saat Tuhan datang, saya datang kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara, aku tidak pernah mengenal engkau. 5 kata ini yang tidak ingin saya terima dari Tuhan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Saya merasa saya pelayanan, bangun pagi, apalagi rumah saya cukup jauh. Untuk ibadah yang dari pagi ini saya harus bangun jam 5 dari rumah. Jangan sampai setiap apa yang saya lakukan, saya merasa saya sudah melakukan hal-hal yang baik, saya merasakan hal-hal yang melakukan semua apa ini, ternyata itu sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi saya juga mengajak Bapak Ibu semua, ayo, layakkan lebih lagi hidup kita di hadapan Tuhan. Layakkan lagi diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat bagaimana Bapak Ibu, apakah harus melayani, apakah harus ada di mimbar, tidak. Dengan segala kegiatan masing-masing Tuhan akan melihat. Dan Tuhan disenangkan di bagian kita masing-masing. Dalam pekerjaan kita menjadi berkat. Dalam kantor kita menjadi berkat. Dan itu sudah menyenangkan Tuhan dan itu mempunyai reward tersendiri dari Tuhan. Dalam lingkungan kita menjadi berkat. Dan itu menyenangkan Tuhan. Tapi jangan sampai semua itu menjadi sia-sia karena noda yang tidak kita kenali. Kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan.
Kita harus punya hubungan khusus dengan Tuhan. Supaya kita selalu diingatkan Tuhan, ditegur Tuhan. Supaya kita lebih sadar apa yang sudah kita lakukan. Dan itu membuat kita semakin layak, semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang teman-teman musik bersama-sama di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu semua, tujuan kita di tempat ini adalah supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kita dikuduskan, sehingga kita pada saatnya nanti kita bisa datang bersama-sama. Pada saat Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan, kita menjadi orang pilihan. Kita orang-orang yang terangkat. Kita orang-orang yang mempunyai coupling di sorga. Jadi jangan sampai karena sesuatu yang tidak kita sadari, sesuatu yang tidak kita kenali, itu membuat kita kehilangan kesempatan itu. Mari sama-sama kita berdoa. Hamba mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau terus memperhatikan kami Bapa. Kau ingin kami lebih lagi mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kami Bapa. Kau ingin kami selalu datang kepadamu Tuhan. Kau ingin kami selalu bersekutu denganmu Tuhan, sehingga Engkau bisa berbicara kepada kami, sehingga Engkau bisa menegur kami. Karena kami tahu kerinduanmu Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin Kau menegur kami Bapa. Ingatkan kami Tuhan setiap kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan Bapa. Hal-hal yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan, Kau ingatkan lagi kami kepada Bapa. Sehingga kami tahu bahwa kami sudah melakukan kesalahan dan Engkau tidak berkenan. Ingatkan lagi kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan saat ini meminta ampun Tuhan. Ampuni kami Bapa, setiap apa yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, kami bertobat Bapa. Karena kami mau menjadi pribadi yang layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami ingin kudus Tuhan. Kami ingin layak di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus ada bersama kami Tuhan. Menjadi sahabat kami Bapa. Menuntun langkah kami Tuhan. Menegur kami Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup di hadapan tanpa Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami syukur Tuhan karena Engkau datang ke dunia ini bersama dengan kami Tuhan, menjadi sama dengan manusia. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Layakkan kami lebih lagi Tuhan, kuduskan kami lebih lagi. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.